Oke, selamat datang di podcast Emmaus Journey bersama saya Erwin Warmanuk, dan malam ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama bintang tamu yang sangat-sangat spektakuler. Tidak punya kumis, tapi sangat-sangat luar biasa. Dia adalah Frater John. Selamat malam Frater John. Selamat malam Mas Apa Erwin. kabar? Luar biasa. Luar biasa ya. Frater sehat ya? Sehat. Coba senyum ke kamera. Asik. Pada malam hari ini, Frater, karena kemarin Frater kesini itu kita tidak sempat nanya-nanya tentang ketertarikan Frater terhadap jalan panggilan yang sedang Frater jalani, yaitu sekolah seminari sampai hari ini. Nah, walaupun minggu panggilan udah lewat, tapi malam ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu tentang perjalanan Frater dari rumah sampai Pratista ya? Iya. Ya. Frater itu lahirnya Lahir di Kuningan. berarti asal Kuningan ya? Asal Kuningan. Paroki, stasi Paroki Kristus Raja Cigugur, Stasi Cibunut. Cibunut. Iya. Sekolahnya di Cibunut. Sekolahnya waktu TK dan SD itu di Cibunut. Di Cibunut. Di sekolah apa? Yosudarso. Yayasan Katolik berarti? Iya, Yayasan. Yosudarso Cibunut. Iya. Lulus SD. Lulus SD baru lanjut SMP Sudarso Cigugur. Oke. Nah, pertama kali Frater merasakan bahwa punya ketertarikan untuk masuk seminari ya, atau mau jadi seorang imam. Itu sejak usia berapa atau sejak kelas berapa? Sejak kelas 4 SD kalau saya tidak salah ingat gitu. Jadi pengalamannya waktu itu kan saya menjadi putra altar. Oke. Kebetulan waktu dulu pastor dari paroki yang akan melayani di stasi itu sudah mengabari bahwa dia akan memimpin misa dan umat sudah menunggu. Oke. Tetapi ternyata entah tidak tahu sebabnya apa, pastornya tidak datang. Di situ umat sudah menunggu tapi tidak jadi misa. Oke. Nah di situ sih ada kesedihan sih, gitu karena ternyata betapa pentingnya kehadiran Romo di sebuah gereja gitu ya. Tapi untungnya waktu dulu itu ada frater, entah frater sedang top atau apa saya kurang tahu. Tetapi di situ fraternya memimpin ibadat sabda. Oke. Jadi puji Tuhan, sekalipun tidak ada ekaristi, digantikan dengan ibadat sabda. Sekalipun memang tidak bisa digantikan seutuhnya gitu ya. Jadi seperti itu, dan akhirnya saya merasa ingin aja menjadi Romo seperti itu. Terus pertama kali punya keinginan untuk jadi pastor itu kan sekolahnya SD, lanjut SMP. Habis itu dari SMP-nya masih tetap di Cigugur atau? SMP-nya masih di Cigugur dari kelas 7 sampai 9. Oke. Lalu setelah itu Seminari Menengah Cadas Hikmat itu mengadakan jambore panggilan. Nah, kelas 9 lalu saya mengikuti jambore itu, dan rektor, pastor pembimbing di Cadas Hikmat itu memberikan formulir. Oke. Nah, di situ baru saya mendaftar bersama 3 teman saya dari stasi yang sama gitu ya. Puji Tuhan kami lulus semua dan masuk Cadas Hikmat tahun 2016. Oh, baru ya? Baru. Berarti Frater usianya berapa? Saya usia sekarang 24. Oh, masih bocil, masih bocah. Masih bocah. Masih anak-anak ya? Masih anak-anak. Oke. Frater, kita santai aja Frater. Iya. Dah. Jadi ketika dapat formulir itu dan teman-temannya tuh lolos semua, teman-teman yang dari stasi yang sama itu sekolahnya itu tetap di Kuningan atau di Cadas Hikmat langsung masuk ke Cadas? Oh, jadi ketika sudah lulus SMP, Ya. otomatis kan masuk seminari menengah. Oke. Jadi kalau seminari menengah itu tarafnya SMA gitu. Ya. Nah, baru kita masuk seminari menengah Cadas Hikmat. Kebetulan waktu dulu kami itu sekolah di SMA Santa Maria 1 Bandung. Kalau tahu bisa di searching aja gitu ya. Nah, selama 3 tahun, jadi kami itu beda dengan seminari Mertoyudan atau seminari Stella Maris. Bedanya yang dalam apa, artian kami itu masih bisa bersekolah dengan anak-anak umum. Oh. Jadi masih nyatu gitu. Satu kelas bersama Jadi dengan mereka. masih sama orang luar ya ibaratnya? Masih bersama dengan orang luar. Itu selama 3 tahun? Selama 3 tahun. 3 tahun, lalu lulus? Lalu lulus, puji Tuhan. Dan setelah lulus, biasanya kelas 11 itu mulai menentukan
kamu mau kemana, mau Ya. lanjut kemana. Nah waktu dulu memang saya tertarik dan sampai sekarang tertariknya itu masuk OSC Oke. gitu. Karena memang dari kecil sudah dididik atau sudah berjumpa dengan para pastor OSC, OSC para semua frater ya, OSC gitu. di Kuningan. Bahkan di seminari juga sudah sangat semakin diperkenalkan dengan biara itu apa gitu kan. Jadi semakin diperteguh aja sih. Kenapa OSC? Kenapa OSC? Jadi kesannya sih sangat mendalam gitu dan waktu kecil itu saya masih ingat gitu ya. Kami itu anak-anak Miss Dinar itu diajak untuk ke rumah-rumah umat gitu kan bersama dengan pastor Makan. dan bukan dikasih makan tapi dikasih mainan yang waktu dulu tuh kayak lucu banget dan berkesan banget gitu menurut saya ya gitu. Dan itu kayak membekas banget gitu. Oke. Tapi tidak diberikan pertanyaan kamu mau menjadi romo, pastor, tidak. Nggak seperti dipaksa itu, gitu ya? Dengan Jadi sendirinya? kayak dengan sendirinya mengalir. Oke. Setelah lulus SMP, lanjut kuliah. Lulus SMP, SMA Ya. di Oh, seminari SMP, menengah. SMA, terus lanjut kuliah. Kalau di OSC itu ada novisiat Setahun dulu berarti? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Jadi novisiat tuh kayak orang-orang baru dikumpulkan di situ gitu. Itu ngapain aja itu? Gitu. Kalau di novisiat lebih ke pendalaman hidup doa, belum studi. Dalam artian belum studi yang S1, S2 belum. Oke. Jadi betul-betul didalami hidup doanya, bagaimana cara berdoa, misalnya kita diperkenalkan dengan bentuk-bentuk doa dalam gereja Katolik gitu kan. Lalu berdoa ibadat harian. Ya. Mas Erwin pernah melakukan ibadat harian? Dulu sering. Dulu. Dulu sering. Ya seperti itu gitu. Selama 2 tahun Ya. gitu. Dan setelah 2 tahun itu kami itu melamar kaul. Melamar kaul lamar perdana. lagi. Kaul perdana gitu. Jadi puji Tuhan diterima kaul perdananya dan bisa lanjut ke Sultan Agung yang disebutnya Skolastikat OSC gitu. Jadi yang awalnya kami di pegunungan, Ya, di Pratista, Pratista. ketika diterima kaul perdana itu, Turunnya kami ke- sudah mengikrarkan atau kayak di depan umat kami mengucapkan janji itu. Lalu setelah itu kami diberikan ya kehidupan untuk lanjut di Skolastikat akhirnya, dan di Skolastikat itu kami berkuliah. Masih ingat nggak janjinya? Masih dikit sih ya. Berapa janji sih? Janjinya sih mengikrarkannya tiga kaul. Kaul ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian. Oh, ketaatan, Ketaatan, kemiskinan, kemiskinan, dan kemurnian. kemurnian. Kemurnian itu kayak gimana, brother? Kemurnian itu bahwa cinta yang dalam artian cinta yang fana sebagai manusia gitu ya, perlu dibulatkan dan diarahkan kepada cinta yang ilahi. Oke. Pada Kalau Tuhan. ketaatan, Kalau ketaatan lebih kepada ketaatan kepada Allah untuk menaati dalam diri pimpinan itu ada pribadi Allah dan kita harus taat taat ya. kepada Allah lewat pimpinan itu. Oke. Kalau kemiskinan, Kalau kemiskinan, kalau di OSC ya. tidak ada kepemilikan bersama, Oh. tidak ada kepemilikan pribadi, maaf. Jadi ini contoh ya. Jadi apa yang ada di kayak kita di paroki ini Ya, itu berarti milik bersama. milik bersama. Bersama. Tapi tidak semuanya ya. Tidak semuanya. Kayak kan barang-barang pribadi ada juga Ada ya. juga, benar, Maksudnya benar, kan kayak ya Nah, tahu sendiri. dari Pratista, Mm-mm. frater ke Sultan Agung. Ya, Itu berarti masuk Sultan Agung berarti udah diterima dan mulai kuliah. mulai kuliah. Kuliahnya di Kuliahnya di Universitas Katolik Parahyangan, Unpar Bandung. Unpar Bandung. Nah, tetapi memang kami beda gedung. Beda gedung ya. Jadi sengaja dipisahkan juga. Karena sudah dipisahkan pun banyak yang keluar, apalagi disatukan. Nah, Akan lebih banyak yang keluar gitu ya. nah, aku mau nanya nih frater nih. Tadi kan ada 3 temannya ya dari Ya. satu kampungnya. Itu masih bertahan sampai sekarang? Puji Tuhan masih 2 sih. Masih 2. Satu di sini, Di sini, Karawaci. Saya sendiri gitu. Lalu satunya di Pratista, rumah retret. Di novisiat itu, jadi ada biara juga, tempat retret. Satunya itu dia tidak melamar, karena memang merasa tidak betah gitu. Seperti itu. Berarti kuliah di Sultan Agung itu kuliahnya tuh kayak seperti biasa, kayak mahasiswa pada umumnya. Seperti biasa. Pada Gabung juga sama yang mahasiswa luar atau itu khusus? Tidak gabung karena kami beda gedung kan. Oh. Jadi punya gedung sendiri, namanya gedung ya filsafat teologi. Filsafat di situ. teologi. Berarti itu khusus itu Khusus. nggak dari orang luar gitu? Nggak ada. Paling ada awam tapi ya cuma segelintir orang. Dosen-dosennya tuh kebanyakan pastor. Dosen-dosennya kalau di Unpar lumayan banyak awamnya sih.
daripada pasturnya. Dari pastornya ya. Oke, setelah lulus kuliah itu 4 tahun berarti ya? 4 tahun. 4 tahun. Lulusnya itu tahun lalu ya? Lulusnya tahun berapa ya? Iya tahun lalu ya? Tahun lalu benar, tahun lalu. Saya masih ingat itu. Oh iya. Nah, setelah lulus tuh, itu berarti lanjut lagi. Setelah lulus itu ada yang namanya, kan kami juga belajar ya. Ya. Maksudnya bukan belajar di universitas saja Ya, gitu betul. kan. Tapi belajar di Biara juga. Ya. Nah setelah lulus kami biasanya diutus. Diutusnya tuh kemana? Itu juga tergantung dari pimpinan. Oke. Berdasarkan kaul ketaatan itu kan. Ya kami mengikuti dan kami berusaha untuk melaksanakan sepenuh hati gitu kan. Ada yang di seminari menengah gitu kan. Lalu ada juga yang di rumah retret, ngebimbing retret. Lalu ada juga yang di paroki. Oke. Seperti itu. Itu disebut tahun Orientasi pastoral. orientasi pastoral. Ya. Biasanya kan 1 tahun ya itu ya? Biasanya 1 tahun. Berarti Frater udah setahun di sini nih? Hampir setahun. Hampir sih, setahun. 10 Berarti bulan udah lebih ya. selesai tahun orientasinya? Hampir selesai ya. Hampir selesai Hampir ya? selesai. Heeh. Kalau Frater 1 tahun kan 1 tahun. topnya? Semoga sukses ya Frater Ya, ya. siap. Nah, kita lanjut lagi. Tentang top ini, saya mau nanya tentang top. Itu kan frater-frater itu kan ada yang diutus ke seminari, ada yang diutus ke Rumah retret. ada yang diutus ke paroki. Nah, aku mau nanya tentang Frater John yang kebetulan diutus pimpinan untuk ke paroki Karawaci untuk menjalani top selama 1 tahun. Selama top itu ngapain aja, Frater? Kegiatannya tuh ngapain aja di paroki? Kalau kegiatan di paroki, kalau menurutku, Iya. berdasar pengalaman selama ini, lebih banyak kegiatan dan memang terasa lelah gitu ya dalam artian. Banyaknya di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Gitu. Sedangkan kalau di hari Senin sampai Kamis itu lebih banyak waktu pribadi. Waktu pribadi misalnya diisi dengan membaca buku atau doa pribadi, membuat renungan juga. Itu kan untuk persiapan apabila ada ibadat arwah gitu kan. Biasanya kan kalau frater dipanggilnya seperti itu. Lalu juga kadang olahraga sih. Olahraga ada di pastoran. Oh, di atas ya? treadmill Ya. Gitu, jadi olahraga, ngisi waktu. Lalu soal makan bersama, hidup bersama. Intinya pertama-tama sih hidup bersama dengan para pastor yang ada di sini gitu. Itu pertama-tama. Berarti nanti setelah selesai top nanti akan kembali ke Pratista ke Akan asrama lagi? kembalinya ke Bandung. Ke Bandung. Skolastikat itu. Skolastika itu. Nah, saya mau tanya nih, Frater. Dari setelah selesai top, Iya. ini hitung-hitungan kasar aja ya. Hitung-hitungan kasar aja. Ya. Dari Frater setelah selesai top ya, tahun orientasi pastoral itu, sampai pada tabisan imam. Itu berapa tahun tuh kira-kira tuh? Ya. Kita hitung aja S2 2 tahun. S2 2 tahun. Belum persiapan diakon. Hitung Ya. aja 6 bulan. Ya. Lalu ketika diakon 6 bulan. Ya. Sekitar 1 tahun, 3 tahun. 3 tahun lah ya. Kalau misalnya lolos Ya. top yang tahun pertama, ditambah lagi 1 tahun. Berarti sekitar 4 tahun. 4 tahun lagi ya. 4 tahun lagi. Apabila lancar Apabila ya. lancar ya. Toh kami juga kan selama 4 tahun itu harus mengajukan lamaran juga. Lamaran kaul. Nah itu juga. Kalau misalnya diterima terus lanjut dan itu dikatakan lancar. Gitu. Nih, Frater boleh jawab ya, aku mau tanya. Oh, iya, iya. Mungkin. Kalau soal lamaran itu tuh, Frater. Ha-ha. Itu lamaran itu kita buat. Terus kirim ke pimpinan. Ya, jadi berarti selama 10 bulan di sini ya. Iya. Gitu. Aku tuh buat lamaran. Ya. Memutuskan untuk mau lanjut atau tidak. Tidak, Itu oke. pertama-tama gitu kan. Nah soal diterima atau enggaknya itu kan dari pihak pimpinan. Ya. Nah tetapi memang di samping kami juga mengajukan lamaran, kami juga melampirkan yang namanya refleksi. Refleksi itu ya pengalaman hidup selama belajar pastoral di tempat kami masing-masing Ya. diutus gitu. Berarti ibaratnya kayak buat laporan gitu ya, Buat laporan selama 10 tahun di Karawaci ibaratnya lah itu. ya 10 bulan. 10 bulan di Karawaci itu tuh saya ngapain aja, habis itu Ya. laporan ke sono, lamaran gitu ya. Kalau diterima berarti lanjut, kalau nggak diterima, Kalau nggak diterima, amit-amit ya jangan Iya, sampai iya, ya, iya. jangan sampai. Kalau nggak diterima ya jelas
otomatis kan kayak udah di-cut gitu, jadi nggak lanjut. Nggak. Berarti udah nggak lanjut berarti? Udah nggak lanjut, udah bukan frater lagi gitu. Oke. Ini terakhir. Kalau lamarannya diterima? Iya. Lamarannya diterima. Berarti lanjut lagi berarti? Lanjut lagi setahun. Lanjut setahun lagi untuk Iya. top atau kuliah? Untuk top. Untuk top lagi? Oh, berarti topnya 2 tahun dong? Iya, karena kebetulan di bawah angkatan saya itu belum pada, dalam artian gimana ya, nggak ada angkatan di bawah saya tuh. Oh, jadi untuk nutupin angkatan yang di... Ya, mungkin semacam itu, saya juga kurang tahu. Oke, sih. soalnya yang aku tahu tahun orientasi pastoral itu cuma setahun, makanya tadi Frater ketika bilang lanjut lagi setahun, lumayan kaget. Oke, terakhir nih Frater, kasih pesan buat adik-adik. Ya, anak-anak Agustinus Paroki Karawaci banyak tahu di Bandung. Iya. Lumayan banyak kan? Banyak banget. Banyak banget. Semua karena berkat Bapak kita, Pastor Stefanus Suwarno OSC, yang mengupayakan. Iya betul, itu harus yang mewadahi. Betul, itu saya salut sama Pastor Arno. Pastor Arno kalau nonton video saya harus kasih 2 jempol buat Bapak Pastor. Nah, itu banyak banget anak-anak Agustinus. Kita berharap semoga ada lagi bibit-bibit dari orang Karawaci yang punya niat untuk melayani sebagai imam. Nah, Frater nanti sebagai kakak. Pesan buat adik-adik yang tertarik untuk masuk seminari tapi takutnya makanannya nggak bergizi, takut nanti di asrama cuci baju sendiri. Ya kan, benar kan? Iya. Benar ya? Kok saya tahu ya? Cuci baju sendiri. Cuci baju sendiri dan lain-lain. Pesan buat adik-adiknya apa? Pesan buat adik-adik yang sudah masuk atau yang belum? Yang punya atau niat. Semua? Oh, punya niat. Semuanya lah. Pesan dari saya, Frater John, intinya setiap orang itu dipanggil oleh Tuhan, gitu kan. Nah, tergantung dari kitanya, itu apakah mau mendengar atau tidak, gitu kan. Karena pada dasarnya panggilan itu ada dalam diri setiap manusia. Gitu. Cuma sikap kita, lalu kebijaksanaan kita, keputusan kita, apakah mau menindaklanjuti panggilan itu atau enggak, gitu. Kalau pesan dari saya untuk adik-adik sekalian, ya intinya kalau mau masuk atau mau jadi romo itu bukan coba-coba dan bukan juga karena tidak laku gitu ya. Tetapi memang ini pilihan gitu kan. Dan kami juga bukan disebut sebagai jomblo gitu kan, karena jomblo itu nasib. Kami itu adalah single itu pilihan. Oke. Jadi gitu. Itu. Jadi nggak usah takut kalau ada panggilannya. Nggak usah takut, harus mau berani dengar. Saya tuh pernah minta kenal Pastor Bimo kan yang sekarang di Medan. Di Serampah. Iya. Aku pernah ngomong sama Pastor Bimo, Pastor bisa nggak sih revisi ayat Alkitab? Jadi banyak yang terpilih, banyak juga yang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih juga. Banyak yang apa sih artinya? Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Oh, iya. Aku minta Pastor Bimo saat itu waktu itu minggu panggilan juga, kita di Strada. Aku ngomong sama Pastor Bimo, Pastor bisa nggak sih direvisi aja ayatnya? Jadi banyak yang terpilih, banyak juga yang terpanggil. Biar banyak pastor, biar memberikan kebijaksanaan, memberikan sukacita untuk umat-umatnya itu luar biasa. Oke, Frater John, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, saya nggak tahu nanti perjalanan Frater John ke depannya itu seperti apa. Tapi saya berharap Frater John diberikan kesehatan dulu. Amin. Dalam hidupnya. Mas Erwin juga. Amin. Apapun yang terjadi, kalau nanti dipanggil, jadilah pastor yang penuh bijaksana. Tapi kalau nggak dipanggil, saya doain semoga terpanggil. Oke, Frater John ya. Terima kasih umat semua. Ini adalah bincang-bincang singkat antara saya dengan Frater John. Yang bentar lagi masa tahun orientasinya selesai ya di Paroki Karawaci ya. Bulan ini? Bulan Juli. Tanggal 12. Tanggal 12. Udah selesai berarti? Sudah selesai. Ya, kita doakan semoga proses perjalanan imam Frater John semuanya berjalan dengan lancar. Kalau ada hambatan dan lain, kita doain semoga hambatan itu bisa diselesaikan atau dijalani dengan baik. Tuhan memberkati, berkah dalam hidup pastor.
Warno. Bye-bye.